Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulia Dwi Indriani, NPM 24.0305.0013. Di sini saya akan melakukan uji independen sampel t-test. Nah, sebelum melakukan uji independen sampel t-test, harus melakukan uji normalitas dan homogenitas terlebih dahulu. Di sini saya akan melakukan uji normalitas terlebih dahulu. Nah, ini udah ada datanya dari Excel, terus tinggal copy aja. Selanjutnya masuk ke SPSS, terus paste. Nah, ini ketik aja satu. Selanjutnya masuk ke Excel. Nah, ini datanya yang ini, copy. Selanjutnya paste di sini. Nah, ini ketik aja dua. Nah, selanjutnya klik variable view. Nah, ini yang pertama diganti model. Yang ini nilai. Selanjutnya desimalnya 0. Terus mesurnya nominal. Yang kedua scale. Nah, selanjutnya klik analyze. Terus deskripsi statistik. Terus klik yang explore. Nah, ini model masuk ke faktor list yang nilai ke dependent list. Selanjutnya klik plots. Nah, ini yang diklik, yang dicentang yang normality plots weight test. Selanjutnya continue. Terus oke. Selanjutnya yang kedua, saya akan melakukan uji homogenitas. Klik analyze, compare means, terus one y ANOVA. Nah, ini model masuk ke faktor, nilai ke dependent. Selanjutnya option. Nah, ini yang dicentang yang homogeneity of variance test. Selanjutnya continue. Terus oke. Nah, yang terakhir saya akan melakukan uji independent sample test. Klik analyze, terus compare mean, terus independent sample test. Nah, ini model masuk ke grouping variabel, nilai ke tes variabel. Terus yang ini define grupnya ya. Nah, ini satu dua, terus continue, terus oke. Nah, ini hasilnya. Yang pertama pada test of normality ini digunakan untuk mengetahui apakah data hasil belajar siswa itu berdistribusi normal ataupun tidak. Karena sampelnya di sini hanya 30 dan di mana 30 kurang dari 50. Maka kita menggunakan Shapiro-Wilk. Signifikasinya pada model pertama menunjukkan 0,812 dan signifikasi yang yang kedua pada model kedua itu 0,742. Jadi signifikasi antar dua model di sini menunjukkan angka lebih dari 0,05. Maka data hasil belajar siswa berdistribusi normal. Kemudian yang test of homogeneity. Nah, selanjutnya yang test of homogeneity of variance. Ini untuk mengetahui apakah varian data antar kelompok eksperimen dengan kelompok
kontrol itu sama ataupun berbeda. Nah, nilai signifikasi pada base of mean di sini 0,605. Angka tersebut lebih dari 0,05, maka varian dua kelompok adalah homogen. Kemudian pada tabel ANOVA, di sini menunjukkan angka signifikasinya kurang dari 0,001, maka dari itu kurang dari 0,05, maka terdapat perbedaan yang sangat signifikan antar kelompok. Nah, kemudian independent sample test. Ini digunakan untuk menjawab hipotesis penelitian apakah ada perbedaan rata-rata hasil belajar yang signifikan antar model satu dengan model 2. Dikarenakan data ini adalah data homogen, maka membacanya pada bagian equal variance asum. Di sini DF di sini DF menunjukkan angka 58. Angka 58 ini diperoleh dari rumus N1 tambah N2 kurangi 2. Sampel satu tambah sampel 2 kurangi 2 dan hasilnya 58. Kemudian pada bagian sig 2 Toilet ini tile menunjukkan nilai kurang dari 0,001. Angka tersebut kurang dari 0,05, maka H0-nya ditolak dan H1-nya diterima. Maka artinya terdapat perbedaan rata-rata hasil hasil belajar yang signifikan antar dua kelompok. Kemudian di sini main difference-nya itu menunjukkan angka 7,900. Perbedaan rata kelompok, maka model satu memiliki rata-rata 7,9 poin lebih tinggi daripada model kedua. Kemudian standar standar error difference itu menunjukkan angka yang sangat kecil, yaitu 1,711. Jadi semakin kecil nilai maka semakin sama estimasi perbedaan rata-rata. Kemudian 95% confidence interval of the difference ini diperoleh ini 95 ini diperoleh karena menggunakan alfa 0,05. Nah, rata-rata selisih berada di antara 4,475 dan 11,325 karena di seluruh interval di sini bernilai negatif, maka kedua kelompok benar signifikannya. Nah, kemudian pada tabel independent sample effect size menggunakan Cohen's pada point estimates menunjukkan angka 1,192. Nah, nilai tersebut termasuk pada kategori lebih besar daripada 1,00, artinya sangat besar. Artinya angka tersebut pada kategori yang sangat besar. Maka dapat disimpulkan bahwa efek penerapan model PBL terhadap hasil belajar sangat kuat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.